Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan mata pelajaran fisika, yaitu KD 3.4. KD 3.4 itu adalah mengkaji tentang induksi elektromagnetik. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan yang harus kita capai adalah pertama, melalui tayang virtual lab nanti, virtual lab percobaan hukum Faraday, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Sedangkan tujuan kedua adalah memformulasikan persamaan GGL induksi. Nah, sebelumnya kita mempelajari pada induksi magnet bahwa di sekitar kawat lurus berarus timbul medan magnet. Berarti gejala kelistrikan menimbulkan adanya gejala kemagnetan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah gejala kemagnetan akan dapat menghasilkan gejala kelistrikan? Nah, untuk menjawab permasalahan itu, itulah yang akan dijawab pada percobaan hukum Faraday. Sebelum kita mengkaji tentang hukum Faraday, nah, ada prasyarat yang harus kita ketahui dulu, yaitu tentang flux magnet. Sedangkan di listrik statik kita sudah mengenal juga namanya flux listrik. Antara flux magnet dengan flux listrik tidak jauh berbeda. Bedanya kalau di flux magnet kita memakai kuat medan magnet, sedangkan pada flux listrik kita memakai kuat medan listrik. Nah, sesuai dengan persamaan yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa flux listrik itu E kali A cos theta. Sedangkan pada flux magnet, sebenarnya kita kaji dulu, nah, yang flux magnet itu apa? Adalah magnet itu banyaknya garis gaya magnetik yang menembus melalui tegak lurus suatu bidang. Nah, kita lihat gambar ini. Nah, ini ada suatu bidang. Nah, garis tegak lurus terhadap bidang garis normal. Kemudian ada medan magnet yang membentuk sudut. Sudutnya harus kita hitung terhadap garis normal. Nah, di sini dirumuskan bahwa flux magnet itu vektor B kali A. Karena dia bentuk sudut, flux magnet itu sama dengan B A cos theta. Ini dibaca dengan flux magnet, satuannya adalah Weber, B adalah induksi magnet, satuannya Tesla, A adalah luas penumpang bidang, satuannya meter kuadrat, theta adalah sudut antara induksi magnet dengan garis normal. Nah, dengan mengetahui prasyarat ini, baru kita kaji tentang percobaan dari Faraday. Nah, untuk memahami percobaan Faraday ini, kita akan coba mengamati tentang virtual lab dari percobaan Faraday tersebut. Nah, berdasarkan
virtual lab percobaan Faraday. Di sini kita lihat bahwa alat yang ada adalah magnet batang, kemudian ada 2 buah kumparan yang jumlahnya berbeda. Kita lihat yang satu jumlah lilitannya 4, yang satu lagi jumlah lilitannya 2. Kemudian dihubungkan dengan sebuah lampu dan ada alat pengukur tegangan. Nah, di sini percobaan Faraday ini berawal dari kasus dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa pernah melihat sebuah sepeda, di mana sebuah sepeda itu ada dilengkapi dengan lampu. Nah, lampu yang ada, kita lihat pada sepeda tidak ada sumber tegangan seperti baterai. Namun, lampu sepeda itu biasanya hidup. Kenapa? Kalau sepedanya dijalankan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, peristiwa itu akan terjawab dengan mengkaji percobaan Faraday. Nah, di sini kita cobakan. Nah, di sini ada lampu. Biasanya kalau ada lampu itu hidup kalau biasanya ada sumber tegangan. Nah, ternyata sumber tegangan tidak ada di sini. Nah, mana sebagai sumber tegangan? Kita coba perlakukan hal ini. Yang pertama, kita gerakkan, kita masukkan dan keluarkan magnet batang pada lilitan yang 4. Ternyata lampu hidup. Kalau didiamkan magnet batangnya, lampu mati. Kalau kita keluarkan, lampu hidup lagi. Nah, kita bandingkan nanti dengan ukuran kecepatan yang sama, kita perlakukan pada jumlah lilitan yang 2. Kita lihat bagaimana nyala lampu. Nah, kita coba ke lilitan yang 2. Kita gerakkan dengan ukuran kecepatan yang sama dengan tadi. Kita bandingkan. Nah, coba kita bandingkan. Mana yang terang. Ternyata yang lebih terang kalau magnet digerakkan pada jumlah lilitan yang lebih besar. Kalau jumlah lilitannya sedikit, ternyata lampunya redup. Pada lilitan yang banyak, lampunya lebih menyala. Nah, berarti di sana pengaruh jumlah lilitan adalah sangat berpengaruh terhadap terangnya lampu. Tetapi Faraday bukan terang lampu yang dikaji, tetapi adalah ke sumber tegangan. Nah, di sini sumber tegangannya, kalau jarumnya menyimpang besar berarti GGL-nya besar. GGL di sini kita kenal dengan istilah GGL induksi. Kalau arus yang timbul disebut juga arus induksi. Nah, kembali kita coba, kalau penyimpangannya besar berarti GGL-nya besar. Kita bandingkan kalau untuk di jumlah lilitan yang 2. Ternyata kalau jumlah lilitannya banyak, GGL induksinya akan lebih besar. Jadi dapat kita ambil kesimpulan di sini bahwa GGL induksi sebanding dengan jumlah lilitan. Nah, kemudian yang kedua kita variasikan lagi bagaimana kalau magnet batang itu digerakkan pada kumparan 4, tapi yang pertama kita gerakkan lambat. Bagaimana penyimpang jarum? Nah, kemudian kita gerakkan cepat. Bagaimana penyimpang jarum? Sama-sama kita mati. Kalau kita gerakkan cepat, penyimpangannya besar. Kalau kita gerakkan lambat, ternyata penyimpangannya kecil. Jadi, besarnya GGL induksi yang timbul sebanding dengan
laju perubahan. Ini di sini disebut dengan laju perubahan fluk karena adanya magnet berarti ada medan magnet. Jadi disitulah yang kita kenal dengan laju perubahan fluk terhadap perubahan waktu. Kalau lajunya cepat, maka KGL-nya besar. Nah, kemudian yang berikutnya kita variasikan lagi bagaimana arah penyimpangan jarum. Nah, kalau penyimpangan jarumnya ke kiri, kita nyatakan negatif. Kalau ke kanan, kita nyatakan positif. Pertama, kita gerakkan masuk kutub utara. Penyimpangannya kemana? Kalau kita keluarkan kutub utara, penyimpangannya ke positif. Kalau kita masukkan, penyimpangannya ke negatif. Sekarang kita balik. Bagaimana kalau selatan yang kita masuk dan keluarkan? Kalau selatan masuk, ke positif. Kalau dikeluarkan, ke negatif. Nah, barangkali itulah yang bisa dilakukan dari virtual lab percobaan Faraday ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti, silakan Anda ulangi lagi dengan mengikuti petunjuk LKPD yang nantinya Ibu bagikan. Nah, berarti pada kesempatan ini itu tayangan yang bisa Ibu bimbing. Kembali kita ke materi berikutnya. Berdasarkan tayangan virtual lab tadi, maka dapat disimpulkan pada hukum Faraday itu, yaitu gaya gerak listrik atau GGL induksi yang muncul pada kedua ujung-ujung kumparan, besarnya sebanding dengan jumlah lilitan dan sebanding dengan kecepatan perubahan fluk magnetik. Secara matematiknya dapat kita nyatakan yang pertama GGL sebanding dengan jumlah lilitan, yang kedua GGL sebanding dengan perubahan fluk terhadap perubahan waktu. Sehingga persamaannya dapat dinyatakan GGL sama dengan min N delta fluk per delta T, atau bisa juga kita nyatakan GGL sama dengan min N D fluk DT. Keterangannya di sini, ini kita baca GGL, yaitu GGL induksi dalam satuan volt, N adalah jumlah lilitan, D fluk DT adalah kecepatan perubahan fluk magnetik atau laju perubahan fluk terhadap perubahan waktu, yang satuannya adalah Weber per sekon. Sedangkan tanda negatif menunjukkan bahwa ini menentang perubahan yang menimbulkannya. Untuk lebih jelasnya nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu dijelaskan pada hukum Lens. Demikianlah sajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.